aplikasi komputer, metode kekakuan langsung. Jadi kalau komputer kan tidak pernah belajar mekanika, tidak tahu itu elemen apa, beban apa, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya problem seperti ini tadi, entah rangka batang atau struktur begini, dengan beban yang bekerja, seperti itu, ya kita harus beritahu ke komputer bahwa ini ada struktur yang begini yang kita harus hitung dengan prosedur yang barusan kita jalankan, gitu ya. Nah, jadi untuk pertama kalinya kita harus beri input tuh komputer ya. Input ya. Apa saja sih yang harus kita sampaikan ke komputer agar proses ini bisa dijalankan. Kira-kira apa? Nah, strukturnya itu ya. Misalnya ada struktur begini. A, B, C seperti ini dengan beban begini. Lalu tadi ada gini juga ya. Nah, seperti itulah. Ini ada beban W, ada beban P. Informasi apa yang harus kita berikan kepada komputer agar dia tahu bahwa yang dikerjakan tuh ini, ya. Ini. Apa saja? Banyak mestinya. Karena kalau saya nggak tahu Anda sudah mulai mencoba menggunakan software atau belum, ya. Banyak informasi yang harus Anda isikan. Walaupun Anda tahu misalnya kalau kita mengerjakan struktur sederhana begini saja, ya, seperti soal 2 ya, soal 2 di PR itu, ini mah dikerjakan tanpa mengetahui E, I, A juga bisa gitu, asal panjangnya diketahui. Tapi kalau pakai metode ini, E, I, A, dan parameter dari struktur itu perlu disampaikan ke sana. Walaupun hasilnya nggak menentukan di akhir. Ya. Nah, apa saja? Ya itu salah satunya yang tadi yang saya berikan ya. Inputnya E, I, A, dan sebagainya. Tapi mulai dari mana dulu nih kita ngasih tahu? Ya, kalau di komputer zaman sekarang sih Anda mungkin bisa menggambarkan begitu ya. Apa namanya, graphical input ya. Tapi untuk perhitungan, graphical input itu pasti nanti akhirnya akan diterjemahkan menjadi digital juga ya, nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa saja yang harus kita berikan? Apa? Koordinat titiknya, Pak. Koordinat titik ya. Terus apa lagi? Jadi A itu ada di mana, B itu ada di mana, C itu ada di mana. Kalau untuk bidang cukup XY, kalau nanti ruang ya XYZ mestinya ya. 3 dimensi XYZ. Terus apa lagi? Besar. EI. E, I, A. I. L nggak perlu lagi ya. L tadi kita sudah perlihatkan bahwa dari koordinat ini nanti L dapat nih. C kosinus theta, dan itu juga bisa dihitung sendiri. Artinya bisa disuruh dikerjakan aja oleh komputer. Tidak perlu diinput. Dengan koordinat nanti panjang bisa muncul sendiri. Apalagi? Gaya-gaya sama beban yang bekerja, Pak. Beban. Ya. Terus apa lagi? Yang kelihatan di sini yang belum apa? Apa yang belum di sini? Derajat kebebasannya ada berapa? Derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu di sini lah ya. Derajat kebebasan itu di terjemahan ke komputernya bisa dibalik. Ya. Biasanya software tidak meminta derajat kebebasan. Tapi yang diminta apa? Ada yang sudah pernah berkenalan dengan software? Belum ya? Yang diminta sebaliknya biasanya. Kebalikan dari derajat kebebasan apa? Kekakuan. Bukan kekakuan. Fleksibilitas. Oh, fleksibilitas itu anunya, matriksnya. Fleksibilitas itu inverse dari apa? Kebalikan dari kekakuan. Tapi kalau kebebasan harusnya kan ini kan gerakannya yang bisa arah mana saja titik-titik ini bisa bergerak. Nah, kalau software biasanya sebaliknya yang dia tanya. Yang diminta bukan kebebasan tapi ini tumpuan. Jadi asumsinya mestinya kalau tidak dikasih tumpuan, derajat kebebasannya ada semua, begitu. Ya.
Jadi dia tanya nih, A ini apakah ada jepit, ada tumpuannya enggak gitu. Itu sama juga dengan pertanyaannya derajat kebebasan. Gitu. Kalau saya kasih A itu punya 3 derajat kebebasan, artinya tidak ada tumpuannya. Ya. Kalau C itu cuma punya 1 derajat kebebasan rotasi, oh artinya ini tumpuannya sendi. Gitu. Nah kalau di software biasanya tumpuan ini yang ditanya, karena tumpuan lebih sedikit. Kalau ini yang diminta banyak nih isinya nih. Ya. Kalau ada ribuan derajat kebebasannya, Anda harus kasih tahu satu-satu. Ini. Nah, biasanya derajat kebebasan itu defaultnya ada semua, kecuali yang dikasih tumpuan. Ya. Nah, begitu ya. Tapi sama, idenya maksudnya begitu ya. Jadi derajat kebebasan diberikan, dengan informasi derajat kebebasan mestinya kita tahu tumpuan. Beban EAI, sudah ya, sudah cukup? Apa lagi? Kalau saya kelompokkan, ini sebenarnya sudah saya kelompokkan, ada dua kelompok input. Jadi masukkan ke komputer itu ada 2 kelompok. Satu itu titik atau join. Ya. Jadi koordinat itu titiknya. A itu titik, B itu titik, C itu titik. Kita perlu koordinat di bidang X dan Y, kalau di ruang ya X, Y, Z. Lalu ada derajat kebebasan tadi, yang derajat kebebasan yang terkait dengan tumpuan. Kita karena ini dengan metodenya ya kita tulis derajat kebebasan saja. Tergantung nanti Anda memprogramnya gimana. Kalau minta derajat kebebasan, nanti tumpuannya bisa terbaca sendiri dari input derajat kebebasan. Di setiap titik ini harusnya ada 3 derajat kebebasan. Kalau tidak dikasih 3, berarti ada tumpuan itu, entah roll, entah sendi, entah jepit. Atau sebaliknya, kalau Anda program semua titik yang diberikan, yang X, Y-nya A, B, C, semua punya 3 derajat kebebasan, kecuali yang diinputkan tumpuannya. Kalau jepit, 3-3-nya hilang. Kalau sendi, 2 yang hilang. Kalau roll, 1 yang hilang misalnya. Jadi koordinat dan derajat kebebasan. Ada satu lagi sebenarnya di titik yang perlu kita sampaikan, yang belum tertulis di sini. Di gambar itu ada. Apa lagi? Apa yang belum? Jadi selain koordinat dan derajat kebebasan, di titik itu kita perlu satu informasi lagi. Di sini ada nih. Reaksi bukan, Pak? Oh, reaksi nanti dihitung, kan gaya ujung itu. Kita cuma mau ngasih tahu, ini loh struktur dan bebannya. Gitu. Titik, oke, kasih tahu, sudah. Derajat kebebasan di setiap titik, oke. Ada satu lagi yang bekerja di titik, entah A, B, atau C di gambar itu, yang belum. Ini. Gaya, ya. Gaya yang bekerja di titik atau di join. Karena kalau gayanya bekerja di titik, nanti dia nggak akan ikut proses ini kan. Proses langkah 1 sampai 9 atau sampai 10 kalau di frame itu tadi, gaya yang di ujung itu nggak ikut. Dia ikutnya langsung ke F ini, ke vektor F ya. Jadi perlu diinformasikan. Gaya dalam arah masing-masing ini ya. Jadi nanti inputnya menyesuaikan ini. Kalau derajat kebebasannya masing-masing 3, di situ boleh ada 3 gaya juga. Horizontalnya adakah, vertikalnya, momennya. Kalau di sini cuma 2, ya gayanya juga cuma boleh 2 ya. Ini menyesuaikan ini. Meskipun nanti belum tentu semua berisi ya, bisa saja 0 gitu ya. Jadi kalau Anda mau program bisa saja dibuat defaultnya 0 kecuali kalau dimasukkan nilainya misalnya. Jadi 3 informasi ini perlu diberikan. Koordinat titiknya, derajat kebebasan di titik itu apakah ada atau tidak, nanti menentukan apakah dia ada tumpuannya atau tidak di situ. Dan gaya yang bekerja di titik itu. Gaya itu bisa berupa gaya horizontal, vertikal, atau momen ya. Arahnya koordinatnya global, jadi tinggal ngasih aja ke kanan, ke atas, atau ke berputar berlawanan putaran jarum jam. Itu di tingkat titik atau join. Yang kedua, elemen. Ya, elemen itu ini AB, BC. Ya. E, A, I ini punya elemen ya. Karena titik nggak punya modulus elastisitas, apalagi luas penampang dan inersia. E, A, I ini punyanya elemen ini. Masing-masing elemen punya E, A, I sendiri.
Kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ada tambahannya. Kira-kira apa kalau 3 dimensi? Oh ya, ngomong-ngomong kalau elemen 3 dimensi, derajat kebebasannya ada berapa? Kita tidak pernah membahas 3 dimensi. Nanti kalau pas Anda bekerja dengan software di dermaga atau anjungan lepas pantai, sudah langsung 3 dimensi kan. Ya, karena nggak pernah menyusun matriks kekakuan juga. Itu sudah software yang mengerjakan. Derajat kebebasannya ada berapa satu elemen? Ada yang tahu kira-kira? Kalau 2 dimensi 6, saya sih nuliskan rasanya kecil di handout itu. Kalau 3 dimensi ada berapa? Harusnya. Ya, lebih besar dari 6 harusnya ya. Berapa mestinya? 1, 2, 3, ini yang standar. 4, 5, 6. Apalagi tambahannya? Translasinya selain X dan Y, Keluar masuk, Pak. mestinya ada Z satu lagi. Jadi ada 3 translasi di ujung ini. Rotasinya ya juga ada 3 mestinya ya. Mengitari sumbu X, mengitari sumbu Y, mengitari sumbu Z. Jadi ada 6 derajat kebebasan di titik ini, ada 6 derajat kebebasan di titik ini. Jadi derajat kebebasan elemennya ada 12 ya. Jadinya nanti matriks kekakuan elemennya, K kecilnya 12 kali 12 ya. Jadinya tidak 6 kali 6 yang kita tadi. Nah, yang 12 kali 12 ini juga pakai EAI tapi ada tambahannya. Ada apa kira-kira? Begitu kita masuk ke arah yang lain perlu apa? Parameternya yang satu lagi? 1 atau 2 lagi paling tidak. Gaya dalamnya kan nambah tuh. Ada gaya dalam yang berupa momen lentur ke arah yang lain. Kalau momen lentur mah sama meskipun arahnya beda-beda. Tapi tambahan yang berbeda itu satu adalah torsi. Ya. Jadi kalau nanti melibatkan torsi selain E perlu G. Ya. Jadi kalau untuk 3 dimensi bisa tambah G. Terus kalau G perlu satu lagi, bukan inersia tapi inersia polar ya. Tergantung softwarenya G ini bisa dihitung dari rasio Poisson ya, bisa aja inputnya Poisson rasio ya. Jadi untuk 3 dimensi ada tambahan G dan J ya. Oke, ini sementara saya hapus dulu. EAI. Kemudian ada beban di elemen maksudnya ya. Jadi apakah W ini misalnya setiap elemen itu ada atau enggak gitu. Lalu gaya di elemennya bisa saja kan ada gaya. Ya, jadi semua beban lah. Beban di elemen. Beban. Gitu. Nah, ini beban ini macam-macam tergantung apa saja yang bisa diterima, bisa momen terpusat, bisa beban sembarang, bisa beban segitiga dan sebagainya. Ini mah tergantung tingkat tingkat kerumitan dari program yang Anda buat kalau mau menerima programnya. Misalnya kalau sederhana kayak untuk kelas gini bebannya harus merata dan bolehnya terpusat cuma 1 gitu misalnya. Ya bisa saja ya. Atau kalau enggak inputnya bisa tergantung dari user mau ngasih 5 beban boleh apa saja ya tinggal dimasukkan. Jadi di tingkat elemen perlu E, A, I dan beban. Apalagi yang belum di sini? Ada satu yang penting yang belum paling tidak. Satu lagi. Untuk menentukan panjang dan kosinus arah tadi. Kalau koordinat kita akan infonya di titik ya. Elemen juga harus kita kasih tahu kan ya. Elemen itu menghubungkan titik A ke titik B. Nomor 1 misalnya ya. Elemen yang kedua menghubungkan titik B ke titik C. Jadi kita perlu kasih tahu ke komputer ujungnya apa saja. Ya. Artinya elemen itu menghubungkan titik yang mana. Ya. Jadi identitas titiknya cukup. Ya. Karena koordinat sudah ada di yang tadi ya. Jadi nanti elemen 1 itu ujungnya 1 dan 2. Gitu. Inputnya cukup 1, 2 gitu aja. Kalau labelnya pakai angka misalnya. Jadi nanti dia tinggal baca koordinat satunya itu adalah X1 dan Y1, ujung 2-nya itu adalah X2 dan Y2. Elemen lain menghubungkan titik 4 dan titik 7 misalnya ya, koordinatnya pasti X4, Y4 dengan X7, Y7. Jadi ujung-ujung elemen perlu diberitahu. Nah, hanya ini sebenarnya. Dengan memberikan informasi ini, koordinat, derajat kebebasan, dan gaya di titik-titik, kemudian ujung-ujung semua elemen, identitasnya saja, ujung kiri dan kanan, ujung 1, ujung 2, hanya 2 titik ini. E, A, I, dan beban,
maka mestinya komputer sudah tahu bahwa ini loh struktur yang akan dianalisis. Nah, kalau sudah tahu, sisanya itu hanya proses yang kita suruh ya dalam bentuk program ya. Oke, nah di kelas yang berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana mengolah ini. Saya buat contohnya sih di MATLAB ya, dan memang tidak untuk software besar. Jadi banyak hal-hal yang dikeluarkan gitu ya. Kalau di software yang tengah-tengah ini nggak pernah muncul ini. Anda mau cari matriks kekakuan dari software manapun nggak akan dikeluarkan oleh softwarenya. Ini keluarkan hanya ini, yaitu rahasianya yang mengerjakan. Ya. Jadi yang dikeluarkan itu hanya ujungnya ini saja, gaya ujung. Kalau ada tegangan, lanjutannya ya tegangan. Nah, kita karena perlu melihat hasil-hasil antaranya, nanti di tengah-tengahnya kita bisa telusuri langkah-langkah yang 9 atau 10 ini tadi, dapat langsung dikerjakan oleh komputer kalau sudah kita kasih perintah, gitu, hanya dengan memberikan input ini. Kita langsung terima, begitu input ini diberikan, langsung terima gaya-gaya ujung nanti.